Tuhan, seorang hamba, seorang manusia yang benar-benar bisa. Pertama, setidaknya kita bisa asyidqu fil ubudiyah, bisa benar dan tepat di dalam ngawula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor dua, al-qiyamu bihuquqi rububiyah, yaitu di dalam segala hal kita senantiasa mampu memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar berpredikat Abdullah, orang yang benar-benar mengabdi lahir dan batin dalam setiap kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, tercermin kepada hikmah Syekh bin Athaillah dari Bapak Surah radhiyallahu an. Review kemarin kita diajak untuk memahatkan satu kenyataan yang paling akrab dalam dunia kita sebagai seorang manusia yang harus mengepakkan sayap di dunia. La tastaghrib wuqu' al-aqdar. Jangan pernah kita ini heran dengan adanya satu kesulitan, adanya satu kerunyaman, satu kerumitan dan kesulitan ketika kita berada di dunia, madum tafiyatidar, selagi kita menginjakkan kaki di bumi dan berteduh di langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu kita akan dihampiri dengan hal-hal yang bersifat kesulitan, hal-hal yang bersifat kerumitan yang minimal menjadi kerikil atau batu sandungan kita ketika kita hidup di dunia. Kita tidak diajak, artinya kita tidak boleh heran terhadap keadaan-keadaan tersebut. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahikun wasfiha wajibun na'tiha. Karena satu hal yang menjadi watak dan karakter daripada sebuah kehidupan adalah permasalahan-permasalahan tersebut. Makanya dimanapun kita berada, dalam setiap keadaan apapun saja, kita bergulat dengan keadaan kita sendiri. Hal yang tidak pernah jauh daripada kita, misalnya ya problem tentang rezeki dari Tuhan dan lain sebagainya, itu adalah satu hal yang bersifat sehari-hari. Kemudian ada levelan yang lebih tinggi tentang perselisihan dengan siapapun saja, dari sekup yang paling rendah sampai sekup yang tinggi. Adanya satu iri, dengki, kecemburuan sosial, kemudian adanya banyak hal. Itu adalah satu hal yang melekat, yang identik, yang menjadi karakter daripada kehidupan dunia. Karena malaikat juga sempat menginterupsi Tuhan ketika Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah, kan diinterupsi Bang Toib nih. Jadi malaikat ya lumayan keren lah, Tuhan aja diinterupsi. Padahal malaikat juga bukan anggota DPR, maka melok rapat. Gusti Allah diinterupsi. Dhisik Gusti Allah, padane kan ngono. Apa kok Nabi Adam sing didadekno khalifah kok gak aku, padahal aku adalah hambamu yang senantiasa mensucikan engkau dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, selalu bertasbih kepadamu. Sedangkan potensi manusia yang paling dasar adalah wayasfiku dima. Wayasfiku dima itu ngalirno gede, artinya membuat satu huru hara, hobinya membuat satu kerusuhan, gak enak meneng kalau ada satu kondisi yang tenang. Makanya dimanapun tempat
saja berada pasti akan ada hal-hal yang kemudian membawa kepada kekacauan atau kepada chaos. Mulane nggak kaget lek ono dulur mangan dulure, nggak kaget lek ono tonggo mangan tonggone, nggak kaget ketika kita dikorbankan atau kadang-kadang kita mengorbankan orang lain, kadang-kadang kita membuat orang lain menjadi keset kita, atau kita dibikin terompa sandal kayak wong liya, kayak pijakan wong liya adalah satu hal yang sangat wajar, tidak mengherankan karena itulah ruang dan lingkup wilayah yang identik dengan kehidupan manusia. Wajar. Ono orang membunuh orang karena satu hal yang sepele. Ada orang yang kemudian bersaing dengan secara tidak sehat dan lain sebagainya. Ada yang dibikin tumbal, ada huru-hara, ada kemarahan-kemarahan, sampai sing ngati rapi bingung. Oleh cinta kau lecin. Ya itulah yang identik dengan kehidupan manusia. Pokoknya intinya tidak akan pernah sepi dalam ruang hidup dan kehidupan seorang manusia itu dari hal yang namanya kerumitan dan kesulitan. Bagaimanapun saja berada. Masing-masing orang pasti akan mengalami itu, cuman bedanya porsi dan ragam warna permasalahan saja yang berbeda. Semakin besar kapasitas makomat seseorang di hadapan Tuhan, maka akan semakin besar pula apa yang harus ia pinggul, ia panggul, bukan pinggul, pinggul kan petis ya, panggul sebagai beban kehidupan yang dijalankan. Jadi sekali lagi, ora usah heran akan tumibone hal-hal yang memberatkan langkah kita sebagai batu sandungan ketika hidup di dunia selagi kita masih hidup di dalam dunianya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rapat sendiri. Kita cocok-cocokan sendirilah. Masing-masing kita punya pengalaman, masing-masing kita punya perspektif. Besar kecilnya kita enggak sama. Semakin jauh kita berselancar dalam kehidupan, semakin tinggi kita menyinggahi cakrawala kehidupan, ya semakin banyak kita temukan hal-hal seperti itu. Lane ono kawan menelikung kawan itu ya wajar lah, atau atasan mengorbankan anak buah, mulai suku pabrik dan sebagainya, banyak hal. Mulai suku RT, adanya pelarangan-pelarangan, kata Mas Agus, ruwet ya, bikin orang bingung. Yo apa iki aman gak aman, aman gak aman ya aman. Yang penting kan yo dupone ya, lek dupone disumet yo aman. Termasuk salam tempele nang Pak RT. Wes ngono kan wis aman wis. Aman. Ya padha ambek ada uang apa disayang. Gak ada uang yo sepurane. Tapi tidak juga selamanya seperti itu, karena enggak semua orang berwatak seperti itu. Ya termasuk perjalanan rumah tangga jadi Bang Toyib. 2 bulan 3 bulan ya enak. Tapi lek 3 bulan buahnya wis entek. Pasti akan ada. Inilah ujian. Makanya dijadikan dunia ini sebagai tempat menanam. Dunia dijadikan sebagai tempat menanam yang di situ kita ini dipersilahkan sama Allah untuk mengenali potensi diri kita. Kemudian dengan potensi diri yang menjadi anugerah Tuhan itu kita disuruh mempersembahkan yang terbaik. Ibaratnya Qabil dan Habil dikongkon kurban ning Gusti Allah yang terbaik. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuatu yang terbaik itu bukan hanya dalam satu bentuk visualisasi lahiriah, tapi satu hal yang terbit dari dalam. Kalau dalam bahasanya sekarang inner beauty-nya ya. Apa inner beauty? Keindahan dalam. Bahasanya Bang Toyib keindahan dalam. Nah, ini sangat penting. Enggak usah diutarakan.
kalau Gus Baha kan sangat penting untuk diutarakan. Kita ke selatan sajalah. Kita ke selatan. Kemudian diperhatikan kepada kita bahwasanya akhirat adalah tempat memanen. Sehingga dikatakan ad-dunya sijnul di sini. Dunia adalah penjara. Bukan berarti kita kemudian bersifat negatif. Dunia itu negatif tidak. Artinya harus benar-benar kita maksimalkan betul. Sekecil apapun potensi diri kita terkait tenaga, terkait pikiran, terkait ilmu, atau banyak hal yang sudah menjadi anugerah kita ini sebagai satu sarana anak tangga untuk menghampiri Tuhan. Dan visualisasinya kan gak harus kemudian kita itu serba formal, kepluan, sarungan, kan tidak. Dengan dirinya masing-masing. Dari mana kita berangkat? Ya dari dunia kita. Ada yang dari Bos Kambling, ada yang dari Karambol, ada yang di dalam dunia klub malam dan sebagainya, dunia motor. Ya dari situlah, dari mesin-mesin pabrik. Itulah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak boleh nunggu selesai permasalahan. Artinya kalau kita sudah mapan betul kita menuju Tuhan tidak, atau di tempat yang ditentukan tidak, semua tempat. Jadi nggak ada dikotomi, nggak ada dikotomi iki akhirat, iki dunya, iki duniawi, iki ukhrawi, tidak. Semuanya harus kita ukhrawikan. Berarti mangan uang, berarti ngombe kopi, berarti masyarakoan kudanggaran dukun, kudanggaran dukun. Ya kita gunakanlah. Ojo sampai takon ya apa hukumnya sudah ke barang makro. Enak, sudah ke barang makro kok enak. Wis gak usah ditakoni lah wis. Nah, itulah watak dan karakter kehidupan dunia. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan susah juga ujian, penderitaan juga ujian. Tinggal bagaimana kita mengolah rasa keadaan yang menghampiri kita ini sebagai satu bentuk manifestasi rasa syukur atau rasa sabar dan rasa ridho. Artinya peristiwa yang terjadi ya pasti akan terjadi. Kalau kita bersabar, kata Sayyidina Umar, ya terjadi, tapi kita dapat pahala, bukan pahala bencana. Artinya kita dapat kelapangan dada lah, minimal mengurangi beban psikologi yang kita tanggung sehingga tidak harus meloncat dari lantai 5. Peristiwa pasti akan terjadi, yang terjadi pasti terjadi. Kalau kita nggak bersyukur hanya mengeluh, ya kita akan menemui jalan buntu, akan berhenti, kita rugi di situ. Makanya kita tadi di khotbah dikatakan Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Baik buruknya sudah diberikan kepada kita sebagai pola yang menggelinding. Tinggal kita bagaimana menyongsong pola itu untuk kita masukkan kepada gawang yang telah disediakan. Tugasnya mainin kalau udah masing-masing orang perjuangan ya itu sendiri. Termasuk aku yo kadu lulus, Bang Toib yo kadu lulus. Lek Mas aku wis lulus, soalnya wis mari mlebono gawang ya. Wis lulus. Yo mek ngono ku tok ternyata. Proses tetek film wis mek ngono ku tok. Ngono wae dielangi sumpek prosesnya, mulai jaluk-jalukan marono kitbah bahasa lamaran, marono balenan maneh lamaran, terus mari ngono hari gawe undangan, terus persiapan sembarang hal, nyobok calon, kostum dan sebagainya. Akhirnya ya wis terjadi. Tapi itulah yang namanya kita ini itba derek sunahipun Kanjeng Nabi. Jadi sunah Nabi itu enggak hanya melulu soal malam Jumat wae sunah Kanjeng Nabi. Aku keluwen sampe banget keluwen iki mono ya sunah Nabi jadi bangga piye. Wong iku lek apa-apa wis gak ono mesti kepepet apa ya gelem. Biasanya ngalem rokok surya ya itu rokok kudang dukun ya. Ayo ngalem. Hah? Podoan soalnya sesama orang yang menderita paham.
Itu kita kan diingatkan dalam hikam itu, orang miskin dilarang protes ya. Artinya apa ya? Ngomong syukur lah nang Gusti Allah. Syukur kok tambah sumpek, syukur tambah sumpek. Jadi itu la tastafid buku al akdar, ojo kaget karo tumibone apa-apa sing gak sesuai dengan keadaan yang mengganjal hati kita ketika di dunia. Karena madum tafiyadidar, yaitulah yang menjadi ciri watak dan karakter yang khas daripada keberadaan dunia. Sifat watak dunia ya seperti itu. Kemudian di sini dikatakan ma tawaqqufa, tidak akan berhenti matlabun pencarian kita, permintaan kita kepada Tuhan SWT Subhanahu wa taala, anta tolibu birobika. Sedangkan dalam pencarian, dalam ikhtiar, dalam usaha mengurai terhadap problematika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghampiri kamar-kamar kehidupan kita, itu kita ikhtiar sembari bertawakal, sembari menggantungkan atau iktimat kepada Gusti Allah. Maka orang yang melakukan hal yang seperti itu pasti akan sampai. Apa-apa yang kemudian disandarkan sama Tuhan, berarti ia berhak bersemayam pada betapa luas tak terhingganya rahmat dan kasih sayang Allah kepada siapapun saja. Tetapi sebaliknya, wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Jika semuanya kemudian dikembalikan dengan betapa kerdil dan terbatasnya kapasitas kemampuan diri kita sebagai seorang manusia, maka niscaya kita akan menemui yang namanya jalan buntu. Dalam bahasa yang agak Buddhis dikatakan, semua yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan meraih mahkota kesuksesan min haitsu la yahtasib, bukan salah tempat. Dan apa saja yang dikembalikan kepada diri kita itu pasti akan menemui jalan buntu. Contohnya kayak menungso, gantungno nang awake dhewe biasa iki ngene iki. Bi anna kunta ghafilan an muqtamidan ala haulika wa quwwatika. Faman anzala hawaiju lillah wal tijaa ilaihi wa tawakka fi amrihi kullihi alaihi kafahu. Jadi iki lek menungso iku iktimat kepada haulik wa quwwatiknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menemui kesuksesan. Jadi contohnya paribasane mlebu swargane Gusti Allah lah. Kalau kita hanya mengandalkan gondelan marang amale menungso sak jebol-jebole amale menungso ya kira-kira buka lawang swarga tok gak iso. Ya kan? Kalau dinisbatkan dengan amalnya manusia. Dulu kan pernah saya ceritakan, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang ulama 73 tahun berpuasa, sholat malam nggak pernah selesai. Dia itu merasa mendeteksi dirinya adalah setiap detiknya itu bersama dengan Tuhan dalam proses kebaikan. Toh ketika kemudian ia meminta balasan daripada itu, jawabnya Tuhan sekedipan mata kan ya nggak cukup ganti UKB. Makanya jangan kita ini kemudian mengandalkan potensi manusia kita yang terbatas. Nah, itu sehingga apa? Sehingga pasti akan memenuhi jalan buntu. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan diberikan kesuksesan. Ataupun kalau kita secara visualisasi dalam kondisi yang sangat terengah-engah, tertatih-tatih, tapi itu toh kemudian kita bilahkan, dalam bahasanya Mbah Yai Majid itu kita bilahkan, ya akan menjadi satu yang indah lah. Ya contohnya gini,
Anda nyalon ke dewan nggak jadi. Tapi di tengah jalan kemudian ternyata yang jadi tak kenapa hal kemudian teranulir atau apa, Anda mendapatkan PAW, ini kan ya seperti itu, gak jadi tapi jadi. Gak jadi tapi jadi. Ya mungkin seperti itu karena apa timing. Lain dating kok dicedok KPK di sini. Akhirnya ganti. Makanya segala hal itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bilahkan, bukan berarti kita kemudian menafikan usaha, tidak. Potensi kemanusiaan kita tidak kita gali. Tetapi jangan lupa di hadapan kita itu adalah satu misteri yang harus kita pecahkan. Ada satu rahasia yang di situ mengandung ketentuan dan iroda daripada Gusti Allah. Pada hikmah yang terdahulu kan nggak gitu. Tidak sedikit pun dalam turun naiknya nafas manusia yang di situ tidak berisi kehendak dan takdir Gusti Allah. Kira-kira takdir. Maka apapun saja kalau sudah membentur yang namanya kira takdir ya sudah selesai. Sudah menang katanya. Makanya kita berharap pertemuan pada malam hari ini meresapkan rasa sebagaimana hujan yang diturunkan pada hari ini mampu menunjukkan kesadaran kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngomong.